Ini jadwal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Sallama tasliman katsira wa ba'd. Baik, kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab? Alhamdulillah. Naam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Dengan nikmat tersebut kita bisa hidup, dan dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan nikmat tersebut kita bisa kembali bersua, kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita sebagaimana biasanya. Salawat dan salam juga senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari akhir nanti. Tayyib, tulab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aina wasalna fi dars? Aina wasalna fi kitab fi darsil fiqh, fi darsin nahwu? Tadrib. Ini mana videonya, kok nggak bisa mereka pakai video? Mereka kok nggak bisa pakai video? Mana video antum? Kok nggak ada wajahnya di sini? Bagaimana cara menghidupkannya? Wahai Anda, hiduplah seperti itu. Iya, kok udah payah ini. Start video. Aiyah, ya salam. Tuh dia, kan keren nampak itu. Tadi nampak Nabil, langsung dimatikannya videonya. Aduh. Muhajir, aina muhajir? Ya salam. Alhamdulillah. Halo guys, bilang Nabil. Cocok nih dia bilang halo guys ini. Aina muhajir? Wajhuka? Gak ada di sini. Makhluk halus antum nih. Jayyid. Aina wasalna Nabil? Asjari, Tariq. Udah sampai mana pelajaran kita? Asjari. Sampai mana pelajaran kita? Tadrib ya. Benar itu muhajir? Masya Allah. Masya Allah. Naam. Alam nasyrah. Alam nasyrah 67. Sekarang berapa? 68 berarti ya. 69. Ada yang naik lagi? Sabarlah. Nawasibul mudhari' hakadha. Bukannya udah kita pelajari nawasibul mudhari' ini? Tayyib. Oke, siap. Oke, siap. Siap. Candanya enggak lucu. Naam. Halaman 69, nawasibul mudhari'. Paham antum ini apa maksudnya? Paham ya? Fi'il mudhari', fi'il nasab, apa maksudnya?
Hah? Nasab-nasabnya fi'il yang menasobkan fi'il mudhari, ya. Yang menasobkan fi'il mudhari apa-apa saja. Itu yang akan kita bahas. Naam, ahsanta. Sabar. Kedepannya nanti Nabil jadi guru kita insyaallah. Nawasibul mudhari'. Perhatikan kitabnya. Qala al-musannif. Pengarang kitab Ajrumiyah berkata, "Fannawasibu 'asharatun." Fannawasibu 'asharatun. Yang dapat menasabkan fi'il mudhari itu ada 10. Wahia, yang yaitu an, walan, wa idzan, wa kai, walamu kai, walamul juhud, wa hatta, wal jawabu bil fa'i, wal wawi, wa au. Syarahnya, al aslu fi nasbil mudhari'i an yakuna bil fathati wa yanubu anha hadfun nuni fil af'alil khamsah. Pada asalnya bentuk nasab fi'il mudhari itu menggunakan harakat fathah. Ya. Wa yanubu anha hadfun nun, dan bisa diwakilkan dengan menghapuskan huruf nun namun pada fi'il-fi'il yang 5. Siapa yang ingat fi'il-fi'il yang 5 itu apa-apa saja? Iya, af'alul khamsah apa-apa saja? Apa? Sebutkan Tariq. Apa yang yaf'alun? Ini biar Ustaz ulang ini biar antum ingat. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Naam. Tayyib, itu fi'il. Kalau bentuk dia af'alul khamsah, maka bentuk nasabnya itu dengan dihapuskan huruf nun. Contohnya seperti yaf'ala, yaf'alu, taf'ala, taf'alu, taf'ali. Itu bentuk nasab dari fi'il khamsah, af'alul khamsah. Naam. Wa yunsabul fi'lul mudhari'u idza waqa'a ba'da wahidin min hadhil hurufil 'asharah. Dan fi'il mudhari' dinasabkan apabila berada setelah salah satu dari huruf yang 10 ini. Ya, salah satu dari huruf yang 10 ini. Jadi letak fi'il mudhari' itu harus setelah salah satu dari 10 huruf ini. Kita baca satu persatu contohnya. Ahaduha, yang pertama, an. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, yuridullahu an yukhaffifa. Perhatikan, ujungnya fi'il mudhari'nya berbaris fathah. An yukhaffifa ankum. Ini yang pertama. Contoh yang kedua, ats-tsani, lan. Nahwu qaulihi ta'ala, baca ya Muhajir. Nah, walan yukhlifa. Perhatikan, fi'il mudhari'nya juga berbaris fathah akhirnya. Ats-tsalits, yang ketiga, idzan. Nahwu qaulika, baca ya Nabil. Terus Naam. Perkataanmu yang menjawab idzan ukrimaka. Berarti kalau begitu bisa berarti ukrimaka, saya akan memuliakanmu. Idzan ukrimaka, jawaban, sebagai jawaban untuk orang yang berkata uridu an azuraka, saya ingin mengunjungimu. Tayyib, saya ingin mengunjungimu. Jawabannya pakai idzan, karena idzan salah satu yang menasabkan fi'il mudhari. Beginilah contohnya, idzan ukrimaka. Kalau begitu saya akan memuliakan kamu, akan menghormati kamu, menjamu kamu. Tayyib. Ar-rabi, kai. Baca ya Tariq. Nahu qaulihi ta'ala,
Kai. Naam. Seperti firman Allah Ta'ala, faradadnahu ila ummihi kai. Perhatikan, kai taqarra, setelahnya fi'il mudhari. Taqarra berbaris fathah. Kai taqarra ainuha. Ahsant. Al-khamis lamut ta'lil. Kai di sini agar. Bisa bermakna agar, kai. Nanti akan kita contohkan di contoh-contoh berikutnya, ada contoh untuk kai. Al-khamis lamut ta'lil. Artinya adalah lam untuk sebagai sebab dia, sebagai penyebab. Lam sebagai bentuk penyebab dia. Nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, silahkan baca Fikri Aulia. Ada orangnya. Taib, baca. Mana contohnya di sini? Coba tunjukkan. Apa? Mana? Mana? Linas? Itulah tandanya orang yang enggak perhatian ini. Banyak aja main-mainnya nih Fikri Aulia ini. Tentu inilah Ustaz, cuma gini-gini aja di layar nih. Litubayyina, dan kami turunkan kepadamu az-zikr, yaitu sunnah. Ini maksudnya adalah hadis. Litubayyina, agar, untuk menjelaskan kepada manusia. Jadi agar untuk menjelaskan. Jadi lamut ta'lil sebagai bentuk penyebabnya dia. Kenapa? Sebabnya Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu berupa hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah untuk menjelaskan kepada manusia. Lanjutan ayatnya, manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka berupa Al-Qur'an. Nah, yang keenam, lamul juhud. Ini lam apa lagi ini? Lamul juhud secara makna adalah lam peniadaan atau lam pengingkaran. Nanti akan kita sebutkan maknanya. Wa alamatuha, dan tanda lamul juhud, antus baqabi makana aw lam yakun. Harus didahului lamul juhud ini oleh kalimat yang negatif seperti makana aw lam yakun. Makana aw lam yakun. Nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Siapa lagi yang baca, kita lihat. Silakan baca Capra Hermawan kalau masih hidup. Ya Allah. Kan enggak hidup dia. Tafadhal Capra Hermawan baca. Disu. Silakan. Aduh. Assalamualaikum Capra Hermawan. Kamu dari mana, Ustaz tanya? Waduh, online dari toilet kamu ya? Mantap. Ini yang keenam, as-sadis. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Baca itu. Enggak baca Al-Qur'annya, ayatnya. Lanjut, wa qauluhu ta'ala,
Na'am, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Perhatikan lamul juhud. Contohnya di dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah akan menghilangkan atau menyia-nyiakan keimanan kalian. Ayat lain, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Bahwasanya Allah tidak akan mengampuni untuk mereka. Perhatikan, sebelum kalimatnya adanya lamul juhud, kalimatnya sebelumnya harus didahului dengan makana au lam yakun atau lam yakun. Seperti itu. As-sabi' ada lagi, masih ada kayaknya di sini. Yang belum baca Nabil, Reza, Surya Fitrah. Taib. As-sabi' Surya Fitrah, siap-siap ya. Surya Fitrah siap-siap. Reza juga siap-siap, perhatikan yang belum ditunjuk ini. As-sabi' hatta nahwu qaulihi ta'ala. Silakan baca Surya Fitrah. Naam, ahsanta. Wasbir hatta yahkumallah, hingga Allah menghukum di antara mereka, dan bersabarlah hingga Allah yang memberikan hukuman, keputusan, seperti itu. Hingga Allah berikan keputusan. Wasbir hatta yahkuma, fi'il mudhari'nya mansub. Ats-tsamin ats-tsamin fa'us sababiyah. Al-waqi'atu fi jawabi nafyin aw talabin. Perhatikan, yang kedelapan ini fa'us sababiyah, fa yang menunjukkan sebab, fa yang menunjukkan sebab yang terdapat pada jawaban nafi, jawaban peniadaan atau permintaan, jawaban penolakan atau permintaan. Ada contohnya. Ammal waqi'atu fi jawabi nafyin, baca Reza, fanahu qaulihi ta'ala. Reza, ya Allah, Reza, tafadhal Reza. Naam. La yuqdaya. Naam, la yuqda alaihim fayamutu. Tidak diputuskan di antara mereka, maksudnya tidak diselesaikan perkara mereka hingga mereka pun mati. Fayamutu, la yuqda alaihim fayamutu. Tidak diselesaikan hukuman mereka karena sebabnya mereka mati gitu. Enggak. Ini adalah bentuk azab orang-orang nanti di neraka. Tidak diselesaikan, tapi tidak diselesaikan azab mereka, tapi mereka tetap berada di dalam azab dan siksaan. Amal waqi'atu fi jawabi talabin fanahwu ta'allamil ilma fayanfa'aka. Adapun fa yang berada pada bentuk jawaban permintaan, seperti pada contoh perkataan orang ta'allamil ilma fayanfa'aka. Perhatikan, minta, memerintahkan, minta kepada orang. Ta'allamil ilma, belajarlah sebuah ilmu, fayanfa'aka, maka akan bermanfaat bagimu. Ya. Adapun nafi tadi seperti ini, la adalah nafi, ini peniadaan. La yuqda alaihim, la yuqda alaihim, tidak diselesaikan azab mereka karena mereka mati. Enggak. Yang ke-9 at-tasi' wawul ma'iyyah, waw kebersamaan, waw kebersamaan artinya al-waqi'atu fi jawabi nafyin aw talabin, yang sama dengan fa tadi, yang terdapat pada jawaban dari nafi, peniadaan ataupun penolakan, au talabin atau permintaan. Fan nafyu ka qaulihi ta'ala. Adapun peniadaan atau penolakan seperti perkataanmu, ma na'muru bil khairi wa nu'ridu anhu.
Perhatikan bagaimana cara menerjemahkan wawul ma'iyah. Tidaklah kami memerintahkan kepada kebaikan sedangkan kami berpaling darinya. Seperti itu. Sedangkan kami atau disertai dengan itu, bersamaan dengan itu kami berpaling dari kebaikan tersebut. Enggak. Makanya dinamakan dengan wawul ma'iyah. Perhatikan setelah waw fi'il mudhari'nya itu mansub. Wa nu'ridu anhu ma na'muru bil khair, tidaklah kami perintahkan kepada kebaikan sedangkan kami atau bersamaan dengan itu kami berpaling dari kebaikan itu. Wa talab, adapun permintaan seperti perkataanmu zurni, perhatikan permintaan ini zur zurni, permintaan kunjungilah aku, zurni wa ukrimaka, dan bersamaan dengan itu aku akan memuliakanmu. Wal ashir, yang ke-10 au allati bimakna illa au ila. Au di sini yang bermakna illa kecuali atau ila ke, atau bukan ke saja atau sampai ya. Au bermakna illa, bermakna kecuali, atau bermakna ila sampai. Nahu seperti pada contoh idribil mudniba aw yatub, pukullah pendosa itu atau penjahat itu kecuali dia bertaubat. Illa an yatub, kecuali dia bertaubat. Atau bisa juga bermakna ila an yatub, sampai dia taubat. Sampai dia taubat. Itu makna au. Bisa dua maknanya, bisa makna illa atau ila. Khusus pada contoh fi'il mudhari yang mansub ya, bukan semua au bermakna illa atau ila, jangan salah. Au tetaplah maknanya atau, tapi au juga bisa bermakna illa dan juga bisa bermakna ila. Seperti pada contoh yang kita sebutkan tadi, idribil mudniba aw yatub, pukullah orang yang berdosa itu kecuali dia bertaubat, atau kecuali sampai dia bertaubat. Seperti itu. Ini 10 contoh 10 huruf yang dapat menasabkan fi'il mudhari. Sampai di sini paham? Hah? Ila huna hal fahimtum ya syabab? Ya tullab? Ya jamaah? Ya insan? Ya nas? Baik. Alhamdulillah. Perhatikan bacaan setelahnya. Hadza wa qad dhahaba Ibnu Ajurrum taba'an lil Kufiyin. Ini yang kita jelaskan di atas 10 huruf yang dapat menasabkan fi'il mudhari yang merupakan pendapat Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum adalah pengarang kitab Ajrumiyah. Dia berpendapat taba'an lil Kufiyin, berpendapat seperti pendapatnya madhab Kufiyin, orang-orang yang sekolah nahunya sekolah nahu Kufiyin. Sebagai wawasan bagi antum bahwa yang terkenal di dalam masalah ilmu nahu ada 2 metode atau 2 madhab dalam ilmu nahu. Ada madhab Kufiyin, ada madhab Basariyin atau Basariyun. Ini 2 sekolah yang terkemuka dalam ilmu nahu. 2 metode dan 2 sekolah yang terkemuka dalam ilmu nahu. Adapun yang dijelaskan 10 huruf dapat menasabkan fi'il mudhari, ini merupakan bagian atau pendapatnya sekolah Kufiyun atau Kufiyin. Tayyib. Ila anna hadhil asyrah, pendapatnya bahwa 10 huruf ini seluruhnya yang dapat menasabkan fi'il mudhari. Wadih? Naam, itu satu. Tapi bagaimana pendapat Basariyun? Ini akan kita bahas. Perhatikan sedikit. Wa dhahabal Basariyun wa jama'atun minal muhaqqiqin. Adapun sekolah Basariyun dan sekelompok dari orang-orang yang pengamat dari ilmu nahu ila anna an-nasiba lil mudhari, kepada pendapat bahwasanya yang dapat menasabkan fi'il mudhari hiya al-arba'atul ula, 4 huruf yang pertama dari 10 huruf tersebut saja. Apa itu? Wahia an, walan, wa idan, wa kai. An, lan, idan, kai.
4 ini saja yang dapat menasabkan fi'il mudhari. Ini menurut sekolah al-Basriyun. Kalau al-Kufiyun tadi disertai dengan pengarang kitab Ajrumiyah berpandangan bahwa 10 huruf itu bisa menasabkan fi'il mudhari. Tapi untuk Basriyun, kemudian sekelompok pengamat ilmu nahu, para ulama ilmu nahu berpandangan bahwa yang menasabkan fi'il mudhari hanya 4-nya saja, yaitu an, lan, idzan, kai. Kenapa 4 ini saja? Tapi contohnya ada 10 tadi, seluruhnya nasab. Seluruhnya setelah huruf itu nasab. Ini pendapat mereka Basriyun ya. Ammal baqiyah, adapun sisanya fayakunun nasbu ba'daha bi an mahdzufatan jawazan aw wujuban. Adapun sisanya, sisa huruf-huruf tadi yang setelahnya fi'il mudhari'nya mansub juga, ini mansubnya sebenarnya adalah terdapat an yang tersembunyi. Terdapat an yang tersembunyi. Baik tersembunyinya itu hukumnya boleh atau dia wajib tersembunyi annya. Seperti itu pendapat Basriyun. Jadi yang menasabkan fi'il mudhari hanya 4. Adapun sisanya itu sebenarnya ada an yang terhapus ataupun yang tersembunyi. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Kalau paham alhamdulillah. Perhatikan, jawazan ba'da lamit ta'lil. An yang tersembunyi tapi hukumnya boleh, maksudnya boleh dia tersembunyi di situ, itu terjadi setelah lamut ta'lil. Adapun yang wajib an tersembunyi, enggak boleh dilihatkan, itu setelah sisanya. Sisa setelah lamut ta'lil apa-apa saja itu berarti kita lihat. Berarti setelah lamul juhud ini wajib, setelah hatta ini wajib, kemudian setelah fa'us sababiyah juga wajib, setelah wawul ma'iyah juga wajib, dan setelah au juga wajib an tersembunyi. Adapun setelah lamut ta'lil maka ini jawaz, boleh annya tersembunyi. Ini menurut sekolah al-Basriyun. Ustaz rasa itu yang bisa Ustaz jelaskan. Insyaallah tentang perselisihan ini atau dua pandangan ini akan kita jelaskan kembali nanti ketika kita jelaskan pelajaran berikutnya. Jazakumullahu khairul jaza. Nas'alullaha ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kalau ada yang mau bertanya nanti silakan tanya langsung ke Ustaz di WA. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.